Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Sekali lagi kita akan membicarakan tentang bagaimanakah nasib Bali gitu ya ketika pandemi COVID. Kita nggak tahu kapan akan berakhir, tapi ada optimisme yang coba dibangun oleh pemerintah melalui proses-proses di mana kita melihat mulai dibukanya pariwisata, karena pariwisata menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi. Tapi apakah ini merupakan suatu langkah yang tepat? Bagaimana Bali ke depannya? Kita akan mewawancarai Bapak Putu Agung Priyanta. Dia adalah CEO dari PT Jimbaran Hijau dan juga Ketua Green Building Council Indonesia untuk perwakilan daerah Bali. Tentu beliau memiliki pemikiran-pemikiran yang konteksnya dalam pandemi COVID ini seperti apa. Kita langsung sapa dulu Pak Agung. Om Swastiastu Pak Agung. Om Swastiastu. Punapi Gatra Pak Agung. Becek-becek. Becek ya, sehat-sehat. Karena kita dalam kondisi COVID ya sekarang ini. Kalau Pak Agung sepertinya mengalami juga kondisi ketertekanan ekonomi. Kita nggak mau bilang terpuruk ya, tapi tertekan pertumbuhan ekonominya. Gimana Pak Agung melihatnya Bali saat ini Pak Agung? Sangat tentunya ya. Cuma kita nggak boleh ngelihat situasinya ini begini. Jadi kita mesti berpikir begini and how to survive begini. Jadi kalau misalnya mungkin pemikiran yang saya mau share di sini pemikiran kayak tunggu balik, tunggu Bali. Mungkin sebaiknya jangan. Sebaiknya apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kalau balik, ya tentunya akan balik. Kita sudah positif, jadi is a plus. Tapi how do we survive now? Itu the mindset yang saya juga sampaikan kepada teman-teman dan di company juga demikian. Jadi kayak misalnya kita sudah nggak work from home lagi, karena work from home itu produktivitasnya agak rendah ya. Jadi semua sudah sekarang udah masuk, sudah gitu tentunya. Tapi mungkin sekarang ini kayaknya balance-nya kita bekerja dan di rumah itu kayaknya bekerja tadinya weekend 2 hari, bekerja 5 hari. Sekarang kan agak kebalikan. Tapi saya berusaha naikkan kebiasaan. Kalau Pak Agung melihat kita tidak lagi memikirkan atau jangan dulu memikirkan bagaimana membalikkan kondisi Bali seperti sebelumnya, tapi bagaimana kita bisa survive dalam kondisi seperti sekarang ini. Itu maksudnya betul. Pak Agung ya? Contohnya Misalnya ada teman saya pemain band yang sukses gitu, karena nggak ada event, mereka bikin jualan makanan gitu. Jadi you need to survive now. Apa yang kita bisa lakukan? Kayak misalnya dulu mungkin kalau saya di properti bikin misalnya rumah yang di misalnya size yang 2-3 M-an, kita bikin yang di 1-1,5 M gitu. Jadi kita reduce ya, menyesuaikan. Jadi what can we do now aja. Dulu kita mau membuat atraksi, misalnya kita berpikir mungkin untuk tiket masuknya 200.000, mungkin sekarang 50.000 kali ya kita harus siap. Jadi konteksnya mungkin sering dibahas sudah juga. Jadi pariwisata wisdom, wisata domestik sebenarnya wisnus ya, wisdom. Itu bisa digarap gitu dalam kondisi seperti ini itu maksudnya, atau untuk sekedar bagaimana menyambung nafas dari pariwisata Bali gitu. Jadi itu bayangan saya. Jadi tetap Bali ini esensi dan nafasnya pariwisata, tapi kita tetap perlu kok jalan-jalan. Masa kita di rumah terus? Dan perlu kayak dibilang Taman Edelweiss tuh lagi naik, Bedugul rame banget. Jadi sebenarnya people perlu jalan-jalan juga dan keluar rumah juga gitu. Dan itu positif bagi perekonomian Bali ya? Sangat. Jadi itu yang makanya saya mungkin bisa melihat ketika ada unsureness antara buka PSBB, lockdown atau buka. Itu kan sebenarnya kalau dibuka perekonomian jalan, kalau di lock, kalau dibuka tapi kena tertular, itu kan dilematis sekali ya. Dilematis itu dia. Jadi makanya I think untuk bergerak ya dibuka pelan-pelan dengan protokol kesehatan yang biasa itu sih. Itu sih. Pak Agung, kalau kita bicara tentang pariwisata Bali ya, yang begitu sangat tergantung dengan pariwisata, kemudian buktinya setelah 5 bulan kita terpuruk pariwisata, kemudian perekonomian Bali ini mengalami ketertekanan yang sangat luar biasa. Nah, Pak Agung melihatnya sebagai seorang pengusaha, kemudian juga
apakah memang selama ini pariwisata ada kesalahan kita yang selalu menggantungkan pada sektor pariwisata itu? Ya, ini mengingatkan kita untuk tidak boleh tergantung ke suatu ini. Kalau suatu usaha mungkin ya. Kalau dalam pengusaha, don't put your eggs in the same basket. Jadi ini juga ngingetin kita mungkin terlena terhadap pariwisata. Tentunya sekarang policy Pak Gub dan our government juga lebih ke misalnya ke pertanian dan UKM. Itu I totally support it gitu. Terus konteksnya will be kayak misalnya Gojek konteks nasional akan ada Bali Jack misalnya gitu. Jadi lebih ke pemberdayaan yang di konteks ya, karena ini lokal. kita pulau nggak besar kok gitu. Jadi kita sebenarnya bisa self sufficient ya, maksudnya dalam arti we try and we can, tapi kita mesti believe we can, itu self sufficient gitu. Misalnya tentunya juga ada energi tidak tergantung dari pulau lain dan juga gimana kita menggalakkan pertanian supaya kita bisa swasembada pangan gitu. Kalau Pak Agung juga ketua Green Building gitu ya Pak Agung ya? Ya. Ini semacam apa? Kalau kita konteksnya Bali, apakah ini sudah bisa diimplementasikan, perlu diimplementasikan? Apa kebijakan pemerintah dalam hal itu sudah ada tidak? Sudah ke arah situ yang sekarang I really appreciate it. Green building itu maksudnya gimana kita, tentunya Bali esensinya sudah demikian ya, tapi perlu penekanan bahwa penghematan energi, terus pengelolaan sampah dengan baik, itu esensinya. Sebenarnya saya harapkan juga sudah akan mulai gitu, bahwa proyek-proyek perlu ada konsultan yang punya sertifikasi untuk mengelola gedung-gedung. Gedung-gedung. Green building itu maksudnya apakah dia harus ada cakupan sekian persen hijau atau apa? Karena kita mungkin ini bisa konteskan dengan momentum ini bisa tepat untuk bagaimana kembali ke depan dibangun gedung-gedungnya harus memenuhi konsep-konsep green building itu sendiri Pak Agung. Sebenarnya efisiensi, semuanya efisien aja, optimum. Karena kayak orang kebanyakan desain AC over karena mau dingin gitu. Itu sebenarnya nggak perlu, esensi kayak gitu. Jadi semuanya optimum dan efisien. Mungkin saya mau sharing di kesempatan ini untuk pengelolaan sampah di Bali ini. Pengelolaan sampah juga. Ya, karena ini juga persoalan di Bali yang cukup krusial ya Pak Agung. Iya, sangat. Jadi itu mungkin perlu ada penekanan dan law enforcement karena I think pemerintah sudah punya goodwill ya. Jadi yang saya mau mungkin sharing di sini, jalanan, sungai, laut bukan tempat sampah, itu sih. Bukan tempat sampah gitu ya. Itu sih, itu yang berarti kebijakan pemerintah tentang penggunaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai itu sudah sangat tepat ya Pak Agung ya dalam konteks sekarang ini. Sudah tepat. Tapi implementasinya mungkin jadi pertanyaan. Betul, implementasinya. Jadi misalnya ada gini, ada sampah yang biodegradable plastik yang itu bisa digunakan gitu. Tapi jadi gimana? Saya concernnya pengelolaan sampah di Bali ini loh. Jadi maksudnya kayak jadi mungkin perlu ada titik-titik di utara supaya reduce beban di TPA. Oke. Itu ya. Jadi itu kayak gitu. Itu yang propose solution mungkin. Jadi tapi ada juga kebijakan kemarin yang kita dengar dari pemerintah Provinsi Bali, bagaimana mengelola sampah itu mulai dari rumah katanya. Dari rumah, dipilah-pilah dan segala macam. Tapi lagi-lagi soal implementasi. Kalau Pak Agung melihatnya kenapa masyarakat kita ini yang susah untuk soal sampah ini? Edukasi pengelolaan sampah masing-masing masyarakat sangat perlu. Jadi itu mungkin bisa ditekankan di situ sih untuk mereduce the load yang ada di TPA. Tentunya saya merasakan pemerintahan ini sangat care terhadap pengelolaan sampah dan sudah mulai bergerak, maunya ada penyelesaian di Suwung dan lain sebagainya. Itu dan ini momentum yang tepat ya. Kalau kita banyak yang mengatakan bahwa ketika pariwisata ini sedang katakanlah merayap gitu ya, sedang tamu tidak begitu banyak, harus jadi momentum untuk memperbaiki segala sisi gitu. Tapi Pak Agung melihatnya situ sudah dilakukan oleh pemerintah atau hanya sekedar wacana saja misalnya? Kiat-kiat ke arah situ saya sudah melihat. Sudah ada ya? I think untuk lebih grip dan lebih dalam aja. Tinggal lebih diseriusin lagi lagi. I think the goodwill is there. Sudah ada gitu ya.
sudah ada pergubnya, sudah ada implementasinya. Nah, oke, mungkin Pak Agung punya gini ya Pak Agung, kepada pemerintah, apa yang mesti dilakukan lagi oleh pemerintah dalam kondisi seperti sekarang ini, pandemi belum selesai, kapan akan berakhirnya? Pak Agung punya ini nggak semacam apa, dorongan lah, apa yang mesti, oke selama ini sudah bagus, apa mesti yang harus dilakukan oleh pemerintah lagi? The goodwill is there, saya melihat, dan saya appreciate it. Mungkin lebih ke law enforcement kalau sampah, kalau policy imigrasi ini banyak bingung para visitor yang aduh visa gue bagaimana, itu kurang jelas dan agak membingungkan. Itu perlu mungkin sosialisasi yang lebih, yang policy yang jelas dan sosialisasi yang jelas itu. Itu sih, Bli. Jadi I think the will is there, arahnya mungkin is better karena sudah ke arah pertanian. Mungkin nanti arah ke desa wisata akan ke arah situ juga. Desa wisata mulai berkembang, terus akan ke arah alam. Pariwisata ke alam ini lagi sebentar. Ya, mudah-mudahan itu bisa di. Untuk masyarakat mungkin Pak Agung punya ada semacam saran tadi ya. Sudah kita bagaimana survive dalam kondisi-kondisi seperti ini? Kreativitas atau inovasi yang mungkin harus atau kita punya kemampuan nggak untuk itu Pak Agung? Bisa, jadi berusahalah, berdaya upaya, dan we start dari apa yang kita miliki dan have a good will untuk try. Jadi jangan tergantung sama orang lain dan berusaha dan keep on trying. Dan situasi sekarang seperti ini, jadi kita mesti mulai apa yang kita punya dan nggak usah nunggu nanti kalau gini, nanti kalau gitu. No, start now and stay positive. Stay positif. Oke, terima kasih Pak Agung, luar biasa. Demikian tadi wawancara saya dengan Pak Agung Prianta. Ya, saya ingatkan juga ini bagian dari 72 tahun ulang tahun Bali Pos ya, yang nanti 16 Agustus 2020. Dan kita juga membawa produk-produk ini yang seperti yang disampaikan juga Pak Agung tadi, bagaimana pemberdayaan ekonomi lokal, petani lokal, penyerapan produk-produk lokal ini dalam kondisi seperti ini sangat penting untuk bagaimana menggerakkan ekonomi Bali. Tadi tetap berpikir positif, tetap melakukan hal-hal positif, bagaimana kita bisa survive dalam kondisi ini, optimisme itu yang terpenting. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.